Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita akan membahas terkait dengan network flow atau sebuah graph atau sebuah jaringan di mana kita mengalirkan sebuah flow, sebuah benda. Jadi pertanyaannya adalah apa itu network flow? Kita lihat dulu definisi dari network flow. Jadi network flow itu sebenarnya adalah sebuah graph ya, sebuah directed graph, jadi graph berarah yang kita sudah membahas graf sebelumnya, graf berarah di mana edge atau mungkin garis yang menghubungkan antara satu titik, antara satu vertex dengan vertex lainnya itu kita asumsikan itu sebagai sebuah pipa, gitu ya. Jadi kalau kasusnya pipa itu merupakan saluran air, tapi kalau edge-nya ini adalah merupakan jalan raya, berarti kan kapasitas ya, kapasitas jalan. Misalnya di jalan raya itu hanya bisa misalnya satu truk yang lewat, atau mungkin satu mobil yang lewat, atau bahkan hanya motor yang bisa lewat. Jadi itu sebagai kapasitas ya, atau flow. Kemudian di dalam setiap edge itu kita memiliki kapasitas maksimum. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu, jalan raya itu memiliki kapasitas ya. Ada jalan raya yang mampu menampung 2 kendaraan sekaligus, 4 kendaraan sekaligus berjejer, atau bahkan ada juga yang hanya satu kendaraan sekaligus berjejer, atau hanya satu motor saja. Jadi itu yang disebut sebagai maksimum kapasitas ya, kapasitas maksimum. Kemudian di dalam network flow kita juga mendefinisikan sebuah node S, yaitu node sumber. Jadi di mana kita menginputkan sebuah data di dalam sumber ini, kemudian ada sink node T, ini artinya lah di mana data ini lewat. Jadi kalau kita menggunakan analogi pipa air pada PDAM, jadi source node ini adalah di mana saluran input dari air, kemudian sink node T ini merupakan cairan output dari air. Nah, di dalam network flow, kita menginginkan bahwa jumlah atau kapasitas air yang melewati jalur flow ini, yang melewati graph ini, dari awal sampai akhir itu semaksimal mungkin. Jadi misalnya kalau kalian kapasitas airnya itu adalah, kalian masukkan ke dalam pipa itu kapasitasnya adalah 1000 kapasitas, tapi ternyata di ujung-ujungnya itu cuma 10 saja yang keluar, berarti kan itu tidak maksimal. Tapi kalau karena kenapa ada sisa 900 ya, ada sisa 990 yang tidak terpakai. Tapi kalau seandainya inputnya itu adalah 1000, tapi yang keluar itu adalah 1000, ini disebut sebagai maksimal. Kalau inputnya 1000, yang keluar itu 900, oke lah, tidak masalah, ini juga maksimal. Tapi kalau yang inputnya 1000, outputnya itu cuma 10, ini berarti tidak maksimal. Nah, fungsi dari network flow ini adalah kita mencari jalur di dalam sebuah graph, sebagaimana sehingga flow yang mengalir dari input ke output itu jumlahnya itu semaksimal mungkin. Inilah yang disebut sebagai network flow. Itu ya. Jadi kita goalnya itu adalah memaksimalkan flow supaya antara input dengan output itu tidak jauh berbeda. Jangan sampai inputnya sekian, ternyata output yang dihasilkan itu lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan input. Nah, itu adalah network flow. Problemnya itu adalah sekarang misalnya seperti ini ya. Misalnya kita memiliki sekumpulan kota. Jadi ini kalau kita lihat, ini adalah kota Vancouver, kemudian ada Edmonton, kemudian ada Saskatoon, kemudian Winnipeg dan seterusnya. Kemudian di sini ada jalur ya. Jadi jalur searah antara S dengan Edmonton, kemudian antara Edmonton dengan Saskatoon dan seterusnya sampai yang T. Asumsikan S ini adalah sumbernya, sedangkan T inputnya ya, sedangkan T ini adalah outputnya. Nah, kita ingin, ibaratnya misalnya kita ingin membawa sebuah material dari kota S ke kota T. Nah, kita ingin tahu berapa sih jumlah material maksimal yang bisa kita lakukan
sehingga ketika nyampe di kota T itu jumlahnya maksimal. Misalnya kalau kita berpikir bahwa kenapa nggak 16 tambah 13? Berarti kan totalnya itu adalah berapa ini? 16, 13. Berarti kan total ada 29 ya. Asumsikan awalnya 29 ya. 29 kemudian dibagi rata 16 ke 13 ya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam Edmonton, jumlah totalnya adalah 16. Di dalam Edmonton ini hanya 12 sama 10, berarti ini nanti dibagi 2 lagi, begitu seterusnya. Nah, meskipun kita memasukkannya 29, tapi ternyata di dalam di kota T ini kita hanya bisa menerima sebanyak 24. Artinya ada selisih 20, ada selisih 5 ya. Tadi kan ini 24, ini 29. Ada selisih 5. Jadi di sini kita menginginkan bagaimana caranya supaya yang masuk ke dalam T ini semaksimal mungkin. Bisa saja nilai maksimal 24, tapi mungkin karena masing-masing ini memiliki kapasitas yang terbatas, bisa saja nilainya tidak langsung 24, tapi kurang dari 24. Tapi kita ingin memaksimalkan nilai ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut, bagaimana caranya menentukan maksimum network flow, kita harus tahu beberapa definisi dari network flow ya. Jadi di dalam network flow itu tadi kita sudah mengatakan bahwa setiap edge itu memiliki non negatif kapasitas ya. Jadi kapasitas maksimal. Jadi 16 ini dianggap sebagai nilai kapasitasnya ya. Jadi kita bisa mengalirkan air, mengalirkan barang maksimal 16. Tapi kalau kurang dari 16 tidak masalah. Kalau lebih dari 16 itu tidak bisa seperti itu. Nah, ini 13 itu artinya barang yang bisa kita angkut dari S ke Calgary itu maksimal hanya 13. Kurang boleh, tapi lebih tidak boleh. Kemudian jika antara kota U dengan kota V ini tidak merupakan S, berarti kapasitasnya yang bisa kita bawa itu adalah 0. Misalnya dari S ke V itu kan tidak ada jalur langsung ya. Karena S ke V3 ini tidak ada jalur langsung, maka nilainya adalah 0. Seperti itu ya. Kemudian kita juga memiliki source, kemudian kita juga memiliki sink seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari S ke V1 kapasitasnya 16. Kemudian dari V1 ke S itu kapasitasnya 0. Kenapa? Karena ini adalah gerak berarah. Seperti itu ya. Nah, flow di dalam sebuah jaringan itu harus memenuhi 3 kondisi. Kondisi yang pertama, flow-nya itu, jadi ada kapasitas, ada flow capacity, ada flow. Jadi flow atau banyaknya barang atau banyaknya air itu harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas. Tadi saya sudah mengatakan tidak boleh lebih besar, tapi boleh lebih kecil atau sama dengan. Ini kapasitas kondisi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, skew simetris. Jadi kalau kita dari U ke V, itu kita bisa saja mengasumsikan minus dari V ke U. Itu flow ya, flow. Kemudian yang ketiga, nah di sini ada informasi, maka flow yang menuju kepada kotak tertentu, itu nilainya harus 0. Itu ya. Nah, mungkin kita akan lihat contohnya seperti ini. Jadi, 15 ini adalah flow-nya ya. Kemudian 20 ini adalah maksimum kapasitinya. Jadi kita bisa mengalirkan sebanyak 15, tapi maksimumnya ada 20. Bagaimana kalau ini yang kita alirkan adalah 20? Enggak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam V3 ini maksimal yang bisa masuk itu hanya 12 tambah 7, yaitu 19. Otomatis ketika keluar ini nggak mungkin lebih dari 20, karena maksimalnya itu adalah 19. Itu ya. Nah, 20 itu adalah kapasitasnya. Nah, 10 itu adalah kapasitasnya ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa dari V2 ke V1 itu nilainya 1. Sama dengan 1. V2 ke V1 ini nilainya 1 ya. Ini ya. Kemudian V2 ke V1, ya V2 ke V1, ini kapasitasnya adalah 4. Seperti itu ya. Jadi, flow itu dilambangkan dengan F, kapasitas itu dilambangkan dengan C. Kemudian bagaimana dengan V1 ke V2? V1 ke V2 itu min 1 karena kita menggunakan simetris properties ya. Kemudian dari V1 ke V2 itu kapasitasnya adalah 10.
Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ngecek bahwa dari V3 ke Vs, kemudian dari V3 ke V1, dari V3 ke V2, kemudian dari V3 ke V4, dan dari V3 ke T, ini nilainya itu adalah ini V3 ke S ya. V3 ke S ini 0 ya. Kemudian V3 ke V1. Kan dari V1 ke V3 ini 12. Otomatis sebaliknya itu jadi minus ya. Kemudian dari V3 ke V2. Dari V3 ke 2 adalah 4 ini ya. 4. Kemudian dari V3 ke V4. Dari V3 ke 4 adalah minus 7 ya. Minus 7. Minus 7. Kemudian dari V3 ke stay ini adalah 15. Nah ini sesuai dengan konstan yang ketiga, maka jumlahnya harus 0. Kalau 0 berarti itu ada yang salah perhitungannya. Jadi ini adalah konstan yang harus kita dapatkan ketika kita menghitung flow. Kemudian setiap flow, jadi setiap flow itu kita bisa mengasumsikan bahwa flow itu adalah menghubungkan antara flow. Jadi SV, kemudian VT. Jadi flow yang menghubungkan ke V, dari S ke V, kemudian dari V ke T ini harus sama. Jadi tidak boleh beda. Nah, nilai inilah yang nanti akan kita cari bagaimana caranya supaya nilainya maksimal. Jadi inputnya, jadi dari sumber ke pipa, kemudian dari pipa ke tujuan, itu jumlahnya itu harus sama. Nah, ini yang disebut sebagai maximum flow. Gitu. Jadi kita memang ingin mencari bagaimana caranya supaya barang atau air yang kita alirkan seminimal mungkin, tetapi yang nyampe di output itu semaksimal mungkin. Jadi output sama inputnya harus sama. Nah, misalnya kalau kita lihat dari S dan ini ya dari V. Dari S ke V1 itu adalah 11 ya. Ini dari S ke V1, dari S ke V2 itu 8 ya. 8, kemudian dari S ke V3 itu nilainya 0, dari S ke V4 nilainya 0, dari S ke T nilainya 19, itu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat dari S ke T itu nilainya berapa? Dari S ke T nilainya 0, kemudian dari V1 ke T nilainya 0, kemudian dari V2 nilainya 0, dari V3 itu V3 ke T, V3 ke T nilainya 15, dan dari V4 ke T nilainya adalah 4. Totalnya 19. Nah, ini definisinya harus sama. Sama-sama nilainya adalah 19 gitu ya. Kemudian di sini kita harus mengasumsikan bahwa hanya ada satu flow di dalam satu direction yang bersamaan. Jadi tidak mungkin di dalam satu direction dalam satu waktu itu ada dua flow. Jadi ibaratnya di dalam perjalanan darat itu kalau kita membawa barang di dalam jalan itu di jalan itu hanya ada satu kendaraan di satu waktu yang membawa barang dengan kapasitas tertentu gitu ya. Jadi tidak bisa ada dua kendaraan dalam satu waktu seperti itu. Nah, misalnya kalau itu ya tadi sudah contohkan. Nah, di dalam network ini di samping kita ada istilah kapasitas, kemudian ada flow, kita juga mengenal istilah yang namanya residual network. Jadi residual network ini sebenarnya itu adalah sisa flow yang memungkinkan. Jadi residual network ini adalah CUV. CUV ini adalah kapasitas maksimum dikurangin dengan flow yang ada. Itu ya, ini disebut sebagai residual network. Itu. Jadi sisa dari flow yang memungkinkan flow itu bisa mengalir lagi. Nah, kita lihat example-nya dari residual. Ini adalah flow network. Kita lihat, ini flow-nya adalah 11, maksimumnya adalah 16, berarti sisanya adalah 5 gitu ya. Kemudian ini 12, berarti sisanya itu adalah 0 seperti itu ya. Kemudian ini 15, ini 20, berarti sisanya adalah 5. Begitu seterusnya sampai yang terakhir 11 dan 14, sisanya adalah 4. Nah, ini yang disebut sebagai residual network. Itu ya. Jadi kalau kita lihat yang mengarah ke sana itu 5, yang sebaliknya adalah 11 gitu ya. Ini 11 didapatkan dari yang ini nih, 11. Kemudian sebaliknya, ini kan 0, sisanya 0. Karena sisanya 0 berarti nggak ada, berarti ini sebaliknya nilainya adalah 12. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat ini 5, sisa ini kan sisanya 5 ya. Sisanya 5, maka kita masukkan sebagai ini.
Kemudian yang 15 ini adalah sebaliknya. Itu ya, dibuat sebaliknya. Kemudian 4 karena tidak ada sisanya, hanya sebaliknya saja. Kemudian 7 ini tidak ada sisanya, sebaliknya saja. Kemudian ini 4 dan 9, sisanya adalah 4, tapi yang sebaliknya adalah 5. Kenapa? Karena 5 yang digunakan yang ini ya, yang sisanya. Maaf, tadi dari V3 ke V2 itu yang lewat itu adalah 5, sisanya adalah 4, seperti itu ya. Yang lewat adalah, kemudian untuk yang ini yang sisanya adalah 3, kemudian yang lewat ini adalah 11, seperti itu ya. Nah, ini contoh dari residual network. Nah, sebenarnya residual network ini untuk apa sih? Nanti kita akan menggunakan nilai residual network ini untuk menghitung maksimum flow dari satu sumber ke sumber tujuan. Nanti ada algoritma. Nah, kalau kita lihat, kemudian kita juga akan mengenal istilah augmenting path. Augmenting path ini merupakan path atau jalur terpendek dari S ke T pada residual network. Jadi yang sebelumnya itu kita sudah membahas masalah residual network, kemudian nanti kita akan coba menentukan jalur terpendek dari S ke T itu melalui residual network. Ini yang disebut sebagai augmenting path. Gitu ya. Kemudian dari augmenting path ini kita mencoba mengalirkan sisa flow yang belum teralirkan sebelumnya. Nah, ini yang disebut sebagai residual capacity. Nah, sebagai contoh, ini adalah networknya, kemudian ini adalah residual networknya. Jadi ketika kita melihat ini ada jalur ini, 1, kemudian jalur 4, kemudian jalur 5. Nah, inilah yang nanti kita sebut sebagai augmenting path, gitu ya. Ini yang disebut sebagai augmenting path. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita menentukan maksimum flow dari S ke T? Oke, mungkin itu nanti akan kita bahas di video part 2. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.